الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والإرفان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Puji syukur kembali hanya kita peruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aneka anugerah karunia nikmatnya yang tak pernah henti dan bertepi. Senantiasa mohon kita semua kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat teriring salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Senantiasa kita semua mohon pada Allah selalu dalam nur, cahaya, hidayah Allah, dan tergolong mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Bait Ar-Rahman Sawangan Virit yang dirahmati Allah, senantiasalah tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah menghargai jasa seorang guru. Bahwasanya berkat didikan guru, disadari atau tidak, kita mendapatkan menguasai ilmu pengetahuan. Berkat bimbingan, didikan, ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita sejak di sekolah dasar, bahkan sebelumnya di taman kanak-kanak sampai saat ini, disadari atau tidak, telah meninggikan, telah menjadikan kita pada posisi yang sekarang ini. Dengan pendidikan, ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita, ada yang jadi konglomerat, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi alim ulama, ustadz, guru-guru pula,
dan aneka disiplin ilmu yang lainnya pun berkat didikan guru-guru kita. Sadarilah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 dalam sebuah firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Allah saja memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, memberikan ketinggian derajat untuk orang yang berilmu. Apakah kita tidak memberikan sebuah penghormatan, penghargaan, jasa, apresiasi kepada guru-guru kita? Penting kita sadari pula, al-ilmu amamal amal wal amalu tabi'uh. Ilmu berada di depan amal, sedangkan amal mengikutinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, idealnya memang guru sebagai seorang pendidik mengajarkan, mentransfer ilmu pengetahuan, hendaknya pula mengajarkan manusia untuk beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami baik dan buruk, mendidik dengan berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, serta bermuara pula anak didiknya menjadi bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, lingkungannya, masyarakatnya, bahkan untuk bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Luar biasa terkait dengan penghargaan jasa terhadap guru bangsa negara tercinta Republik Indonesia menjadikan pada tanggal 25 November sebagai HGN, Hari Guru Nasional. Betapapun penting pula kita menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia ke jalan Rabb Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang lembut, yang menyenangkan, yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jikalau ada silih pendapat, terjadi perdebatan, tetap dengan baik-baik saja. Artinya, guru pun demikian dalam mendidik dengan lembah lembut, dengan tutur kata yang baik, dengan penuh hikmah. Jikalau ada silih pendapat antar guru maupun dengan murid-muridnya, tetap dilakukan dengan akhlak yang mulia. Sedemikian rupa jasa guru, baik yang formal maupun yang informal, agar hidup ini penuh berkah, hargai jasanya, agar ziyadatul khairat, makna berkah, hormati guru-guru kita. Bagaimana halnya di antara guru-guru yang kurang tepat, kurang baik akhlaknya? Maafkan, doakan. Kalau bagaimana mereka juga manusia yang tak luput dari khilaf dan salahnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah,
Bagaimana cara kita sebagai perwujudan menghargai jasa seorang guru? Hendaknya kita harus rendah hati, sopan. Kita menghargai guru-guru kita adalah orang tua kita juga hakikatnya. Dan tentu kita harus senantiasa menebar kedamaian, ucapkan salam dengan tulus di hadapan guru-guru kita saat jumpa. Dan terpenting kita untuk bisa melaksanakan apa yang diarahkan, apa yang dipandu dan dibimbingnya, apa yang diperintahkan yang sejalan dengan Al-Quran dan sabda Al-Mustafa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas nasihat-nasihatnya dengan tulus, ikhlas semata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Penting guru-guru kita bukan hanya dalam perwujudan materi. Doakan guru-guru kita. Boleh jadi kita lupa dengan guru-guru kita yang mengajarkan kita bisa membaca, baca tulis. Kita sudah bisa baca Quran sekarang ini, kita abaikan. Boleh jadi banyak yang sederhana, remeh-temeh, pesan-pesannya sangat luar biasa, masuk menghujam ke dalam diri kita. Doakan guru-guru kita. Karenanya saat kita berdoa, Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wali asatirina wali masyayikhina wali muallimina wali man ahsana ilaina wali man ahbabna ilaina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampuni segala dosa khilaf salah kami, wali walidina, dan juga dosa khilaf salah kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara, rahmati, sayangi keduanya sebagaimana kedua orang tua kami begitu teramat sangat kasih dan sayang, terlebih saat kami kecil. Dilanjutkan, guru-guru kita mengajarkan, wali asatizina, dan ampuni pula dosa guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, wali masyayikhina, syekh-syekh kami, wali muallimina, muallim-muallim kami. Kalau sudah muallim, bukan hanya pandai mengajar, sudah diamalkan ilmunya. Kita doakan sebagai perwujudan penghargaan atas jasa seorang guru, berkah. Betapa banyak orang yang nggak berkah ilmunya karena nggak hormat sama gurunya, bahkan melecehkan gurunya sendiri. Ilmunya boleh jadi segudang, wawasannya luas, karena tidak lagi menghargai, menghormati gurunya, bahkan merasa lebih hebat dari gurunya. Nggak berkah ilmunya. Hendaknya kita harus pintar merasa, bukan merasa pintar. Kita harus hebat dalam merasa, bukan merasa hebat. Kalau bagaimana tetap kita tawadu. Kita cium tangannya sebagai apa? Hanya sebagai penghormatan. Man tawadu'a rafa'allah. Siapa yang tawadu, rendah hati, Allah angkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sungguh besar jasa guru-guru kita sampai-sampai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang namanya guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Presiden, wakil presiden, menteri, siapapun, anggota dewan. Mereka besar dari guru-guru mereka. Ya Allah. Dan terakhir, khutbah yang ringkas ini perlu untuk saya dan kita semua merenungkan lagi betapa pentingnya ilmu, sampai-sampai
Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya akrab di telinga kita, "Utlubul ilma minal mahdi ilallah." Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Dan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menuturkan amat rugi orang yang bodoh melainkan apabila dia berilmu, dan rugi orang yang berilmu bila tidak diamalkan. Yang sudah mengamalkan ilmunya pun rugi bila tidak dilandasi oleh keimanan dalam mengamalkannya ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah tulus ikhlas pun bisa rugi kalau tidak istiqomah di jalan yang Allah ridhoi. Semoga nantiasa kita sadar betul kita tumbuh dan berkembang selain oleh ibu kita, ayah kita, Madrasatul Ula, ibu kita madrasah yang utama. Kita hargai jasa guru-guru kita. Doakan selalu. Beri yang kita punya dalam artian jangan sampai mereka berkeluh kesah, tak peka kita. Namun yang terpenting adalah hargai. Yang terpenting adalah puncaknya. Kalau bicara guru, teladan utama guru dalam kehidupan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh indah guru yang bisa mengajarkan pula untuk menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Al-ulama warasyatul anbiya, ulama pewaris penerus para nabi. Hormati pula para alim ulama dan senantiasa terus kita mohon bimbingannya, dan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang tumbuh dan berkembang atas izin Allah, hidup penuh rahmat, penuh berkah dalam nuansa ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, yang telah mengajarkan kami menulis, membaca, yang telah membimbing kami, yang telah memberikan arahan didikan pada kami semua ya Allah. Angkat derajatnya, mudahkan segala urusannya, bimbing senantiasa agar dalam nuansa rahmat berkah kasih sayang-Mu. Jadikan ya Allah kami menjadi hamba-hamba yang terus pandai bersyukur kepada-Mu dan berterima kasih atas sesama, terlebih pada guru-guru tercinta kami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.